Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada materi akidah yang kemarin kita telah mengenal pengarang dari matan Thalathatul Usul yang bersama-sama kita baca, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beserta sejarah beliau yang bisa sampai membangun negara Arab Saudi hingga menjadi negeri yang sungguh besar, bahkan dikatakan negara yang sangat kaya raya yang ada di dunia saat ini, yang mana semua mata dunia tertuju dan menghormati Arab Saudi sampai sekarang, buah dari dakwahnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk untuk mengenal biografi pensyarah yang menjelaskan dari matan Thalathatul Usul tersebut, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Langsung saja kita baca biografi beliau. Tarjamatus Syarih Fadilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Biografi pensyarah kitab yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nasabuhu, nasab beliau huwa Abu Abdillah Muhammad bin Shalih ibni Muhammad ibni Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Beliau adalah Muhammad namanya beliau. Bapak beliau adalah Shalih. Kakek beliau yang pertama Muhammad lagi. Kakek beliau yang kedua Utsaimin. Dan beliau berasal dari Bani Tamim. Nah, jadi nama atau gelar julukan beliau yang lebih terkenal yaitu Syekh Ibnu Utsaimin itu diambil dari kakek beliau yang kedua. Dan nama beliau adalah Muhammad bin Shalih. Nah, mauliduhu, kelahiran beliau. Wulida fi Madinati Unaizah. Beliau lahir di kota Unaizah. Fi sabi' wal ishrina min syahri Ramadhanil Mubarak. Masya Allah. Lahirnya tanggal 27 Ramadan ama alfin wa thalathimi'atin wa sab'atin wa arba'ina hijriyatan, tahun 1347 hijriah, atau sekitar tahun 1929 hijriah, 1929 hijriah. Nah, nasy'atuhu, perkembangan beliau. Nah, qara al-Qur'an al-Karima ala jaddihi min jihati ummihi Abdurrahman ibni Sulaiman Ali Damir. Beliau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di hadapan kakek beliau dari sisi ibunya. Masya Allah, ini kakek yang sangat perhatian pada cucunya. Kakek dari sisi ibunya yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman Al-Damik rahimahullahu ta'ala fahafidhahu. Dan beliau, Syekh Utsaimin kecil, berhasil hafal Al-Quran di hadapan syekhnya ini, di hadapan kakeknya ini, subhanallah ya. Thumma tajaha ila talabil ilmi. Kemudian beliau beranjak untuk menuntut ilmu. Fata'allama al-khatta wal hisaba. Beliau mengawali dengan belajar khat. Khat ini tulisan Arab. Lalu ilmu hitung-menghitung, matematika. Wa ba'da fununil adab, dan mulai mempelajari beberapa bidang adab, bidang sastra Arab. Wa kana Syekhu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu qad aqama itsnaini min talabatil ilmi. Dan ketika beliau Masya Allah sudah hafal Quran, lalu beliau belajar menuntut ilmu alat dan sebagainya, beliau gampangannya nih beliau bergabung dengan pondok pesantrennya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, belajar di madrasahnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan saat itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menunjuk dua murid beliau, liyudarrisa talabatas sighar. Syekh Sa'di itu memiliki wakil, menunjuk dua wakil khusus beliau untuk mengajari anak-anak kecil. Ahaduhuma Syekh Ali Shalihi, yang pertama adalah Syekh Ali As-Shalihi, wa tsani Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Matu' rahimahullah ta'ala. Lalu yang kedua adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Matu' rahimahullahu
ta'ala. Qara'a alaihi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar kepada gurunya ini, ya, Mukhtasarul Aqidatil Wasithiyah, ya, kepada dua guru beliau, ya, Syekh alias Shalihi, ya, terutamanya. Beliau belajar Mukhtasar Aqidah Wasithiyah karangan Syekh Sa'di, ya. Wa manhajas salikin fil fiqhi, belajar juga dalam ilmu fikih kitab yang bernama Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh Sa'di pula, sang guru besarnya, ya. Wal Ajurrumiyah, dan juga belajar dalam bahasa Arab kitab Jurumiyah, wa Alfiyah Ibnu Malik, dan juga belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Masya Allah, jadi Syekh Utsaimin kecil, ya, mempelajari ilmu-ilmu tersebut di madrasahnya Syekh Sa'di. Lalu wa qara'a ala Syekh Abdurrahman ibni Ali ibni Audan fil faraid wal fiqhi, dan beliau juga belajar di hadapan Syekh, ya, Ali bin Audan pelajaran faraid, ya, ilmu waris dan juga fikih. Nah, lalu wa qara'a ala Syekh Abdurrahman ibni Nasir As-Sa'di alladhi yu'tabaru syaikhuhul awal, dan beliau belajar langsung di hadapan Syekh Sa'di yang terhitung, yang dianggap sebagai syekh beliau yang pertama, haitsu lazamahu wa qara'a alaihi tauhid wa tafsir wal hadits wal fiqh wa usul al fiqh wal faraid wa mustalah al hadits wan nahwi was sarf, ya, di mana Syekh Utsaimin mulazamah, belajar menuntut ilmu langsung kepada Syekh Sa'di ini berbagai macam bidang ilmu, ya, makanya beliau dianggap sebagai syekhnya Syekh Utsaimin yang pertama, gurunya Syekh Utsaimin yang pertama, yaitu Syekh Sa'di. Beliau belajar ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, faraid, ya, mustalah hadis, nahwu, shorof. Masya Allah, ya, Syekh Utsaimin menimba ilmu langsung dari Syekh Sa'di. Wa kana li fadilati syekhi, ya, manzilatun azimatun inda syekhihi rahimahullah. Dan ini cerita Syekh Sa'di, ya, ternyata sangat menaruh harapan, sangat senang, ya, Syekh Utsaimin kepada Syekh Utsaimin. Masya Allah. Jadi Syekh Utsaimin ini sangat dicintai oleh gurunya. Nah, kisahnya bagaimana? Kita baca kisahnya. Fa'inda man taqala walidu Syekh Muhammad, ya, ketika bapaknya Syekh Utsaimin pingin pindah tempat ila Riyadh, ke kota Riyadh, ibana awwala tatawwurihi raghba fi ayyan takila ma'ahu waladuhu, ya. Syekh As-Sa'di ini ketika mendengar kabar bapaknya Syekh Utsaimin mau pindah ke Riyadh, ya, otomatis kan anaknya dibawa, kan begitu. Syekh Utsaiminnya kan mau dibawa ke Riyadh, pindah, nggak ngelanjutin lagi di sekolahannya atau pondoknya Syekh Sa'di begitu. Maka nampaklah kesedihan dari Syekh Sa'di, merasa berat, ya. Mbok anak ini jangan pindah begitu. Jangan, ibaratnya jangan ikut pindah, udah di sini aja, mondok di sini aja, bahasanya begitu. Sekolah di sini aja begitu, kalau bahasa kita. Nah, sampai, ya, fakatabalahu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sampai Syekh Sa'di ini menulis surat kepada bapaknya Syekh Utsaimin, ya. Isinya begini intinya, inna hadza la yumkin, sungguhnya ini tidak mungkin, ya. Nuridu Muhammadan annam ayyam kuthahuna hatta yastafida, kami ingin supaya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini di sini aja, belajar di sini aja sampai dia bisa mengambil banyak faedah, jangan ikut pindah begitu. Tapi kan ini kelihatannya tidak mungkin, wong bapaknya panjenengan kok, kan begitu. Sampai Syekh Utsaimin saking cintanya terhadap muridnya ini menulis kepada bapaknya, ya, surat tersebut. Masya Allah, ini menunjukkan Syekh Sa'di sangat cinta kepada Syekh Utsaimin karena banyak sekali, ya, tentunya pertimbangan kecerdasan Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya yang telah dilihat oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Nah, ini cerita masa kecilnya Syekh Utsaimin ketika pindah, subhanallah. Wa yaqulu fadilatu syekh rahimahullahu, dan Syekh Utsaimin bercerita pula, ya, innani ta'athartu bihi katsiran fi tariqati tadris wa aradil ilmi wa taqribihi li talabati bil amthilati wal ma'ani, dan aku, kata Syekh Utsaimin, sangat terpengaruh kepada Syekh Sa'di,
kepada guruku dalam metode pengajaran. Dalam tata cara ngajar aku sangat terpengaruh dengan guruku tersebut. Dan tata cara memaparkan ilmu dan tata cara pula untuk mendekatkan pemahaman murid dengan cara memberi contoh dan juga mengungkapkan makna. Nah, jadi Syekh Utsaimin mengakui sangat terpengaruh pada Syekh Sa'di. Wa kadzalika ta'athartu bihi min nahiyatil akhlaq. Demikian pula aku sangat terpengaruh pada guruku tersebut dari sisi akhlaknya. Lianna Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena Syekh Abdurrahman As-Sa'di kana ala janibin kabirin minal akhlaqil fadilah. Beliau adalah orang yang sangat tinggi level akhlak mulianya, ya. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa kana rahimahullahu ala qadrin kabirin fil ilmi wal ibadah. Ya, dari sisi mana itu tercerminnya? Saya saat ini memiliki ilmu yang sangat besar dan juga beliau orang yang ahli ibadah. Ya, pada saat yang bersamaan pula wa kana yumazihus shaghir. Beliau menghormati anak kecil. Ya, menyayangi anak kecil, mengajak bercanda anak kecil, ya, menyayangi anak kecil, wa yadhaku ilal kabir, dan bisa tertawa dengan orang besar. Maksudnya beliau menghormati, menyayangi anak kecil, ya, menghormati orang besar. Wa huwa min ahsani man ra'aitu akhlaqan. Dan kata Syekh Utsaimin bersaksi, beliau guruku ini, Syekh Sa'di ini adalah di antara orang yang paling baik akhlaknya, yang pernah aku lihat. Masya Allah, ya. Inilah, ya, Syekh Utsaimin menceritakan gurunya dan beliau terpengaruh terhadap gurunya tersebut. Kemudian berikutnya, qara'a ala samahati Syekh Abdul Aziz Ibni Baz. Kemudian Syekh Utsaimin, ya. Jadi ini cerita, ya, setelah yang pertama tentang nasabnya beliau, yang kedua kelahiran beliau, yang ketiga ini kan tentang perkembangan beliau, ya. Di perkembangan ini ada beberapa cerita yang beliau bawakan begitu, ya. Yang pertama tadi kan bagaimana beliau kecil bergabung menghafal Al-Qur'an, ya, dengan kakeknya dulu sampai selesai. Lalu yang kedua beliau ikut di madrasahnya Syekh Sa'di sampai Syekh Sa'di tadi sangat cinta pada beliau sampai merasa berat berpisah dengan beliau, ya. Lalu inti di cerita yang kedua itu Syekh Sa'di adalah guru besarnya Syekh Utsaimin yang pertama begitu. Nah, lalu cerita berikutnya Syekh Utsaimin, ya, di sini dibawakan, ya, bahwa beliau juga belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi ceritanya tadi kecil itu Syekh Utsaimin mau diajak bapaknya pergi ke Riyadh, itu akhirnya jadi itu. Jadi Syekh Utsaimin pindah ke Riyadh. Nah, di Riyadh beliau ketemu dengan mufti Arab Saudi saat itu, yaitu Syekh bin Baz, ya, karena muftinya tinggal di ibu kota kan begitu. Nah, beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, haitsu yu'tabaru syaikhuhu tsani, di mana Syekh bin Baz ini, ya, dianggap sebagai syekh beliau yang kedua. Fabtada alaihi qira'atu sahihil Bukhari, maka beliau, ya, mulai dengan belajar Sahih Bukhari di hadapan Syekh bin Baz. Wa ba'du rasaili Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga belajar beberapa tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ba'dul kutubil fiqhiyah, dan juga belajar beberapa kitab fikih. Masya Allah, ya, beliau belajar kepada Syekh bin Baz. Yaqulu Syekh Utsaimin bercerita, mengatakan, ta'athartu bi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, aku terpengaruh dengan guruku yang kedua ini, Syekh bin Baz, min jihatil inayati bil hadits, dari sisi perhatian terhadap hadis. Wa ta'athartu bihi min jihatil akhlaqi aidan, dan aku juga terpengaruh dengan guruku Syekh bin Baz ini dari sisi akhlak pula. Wa basti nafsihi linnas, dan kesederhanaannya di hadapan manusia. Syekh bin Baz itu kalau, ya, kita tanya orang Saudi sampai sekarang itu masih terkenal namanya. Beliau padahal sudah meninggal, dan beliau qadarallahu ma syaa fa'al, ya, sebenarnya beliau kuffa basaruhu, diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat yang bersamaan Syekh bin Baz ini, ya, diakui keilmuannya, mu'tabar, ya, dan beliau adalah
ulama besar yang pernah dilahirkan di Arab Saudi, Masya Allah. Maka Syekh Utsaimin sangat terpengaruh pula terhadap gurunya dari sisi perhatian terhadap hadis, akhlaknya, dan juga kesederhanaannya kepada manusia, Masya Allah. Lalu cerita berikutnya, Syekh Utsaimin mengatakan, wa fi ami alfin wa thalathimi'atin wa wahidatin wa sab'ina hijriyatan, dan pada tahun 1371 hijriah, jalasa litadrisi fil jami', Syekh Utsaimin yang sudah menuntut ilmu sedemikian lama dari kecilnya, ya, dibolehkan untuk mengajar di masjid jami', ya, duduk di situ untuk mengajar. Walamma futihatil ma'ahidul ilmiyatu fir Riyadh, dan ketika ada ma'ahad-ma'ahad ilmi dibuka di kota Riyadh, ya, iltahaqa biha ama alfin wa thalathimi'atin wa thnataini wa sab'ina hijriyatan. Beliau bergabung, ya, untuk belajar di ma'ahad ilmi, ya, tahun 1372 Hijriah tersebut. Yaqulu Syekh rahimahullah, beliau menceritakan proses bagaimana beliau belajar di ma'had ilmi, insyaallah, ya. Dakhaltul ma'hadal ilmiya minasanati tsaniyati. Aku masuk ma'had ilmi di tahun yang kedua. Jadi setelah dibuka di tahun pertama, Syekh Utsaimin itu masuknya di tahun yang kedua, angkatan keduanya. Wal tahaqtu bihi bimasyurati minasyaikhi Ali as-Salihi wa ba'da an ista'dhantu minasyaikhi Abdurrahman as-Sa'di alaihi rahmatullah. Ya. Aku masuk gabung ma'had ilmi itu setelah bermusyawarah dengan guruku di masa kecil yang bernama Syekh Ali as-Salihi, dan juga setelah minta izin kepada Syekh as-Sa'di. Nah, Masya Allah. Ya, jadi gurunya tidak dilupakan. Ya, mau belajar, ya, tanya-tanya dulu, ya Syekh ini bagaimana dan sebagainya. Nah, setelah diberi nasihat, Syekh Utsaimin gabung dengan ma'had ilmi tersebut. Wa kanal ma'hadul ilmiyu, dan ma'had ilmi saat itu fi dzalikal waqti, ya, di masa itu, yanqasimu ila qismaini khasun wa amun, terbagi, ya, menjadi dua model. Jadi di ma'had ilmi itu ada dua kelas lah begitu, ya. Yang satu kelas khusus, yang satu kelas umum. Yang satu takhasus, yang satu umum, ya. Fakuntu fil qismil khas. Nah, dan aku, ya, ikut bergabung di kelas khususnya, di kelas takhasusnya, ya. Wa kana fi dzalikal waqti aidan, dan Syekh Utsaimin menceritakan di saat itu pula, man syaa an yakfiza kama ya'buruna, bima'na annahu yadrusu as-sanatal mustaqbilata lahu fi athna'il ijazati thumma yakhtabiruha fi awalil ami tsani. Dan di saat itu ada semacam kelas akselerasi kalau bahasa kita. Ma'had ilminya menerapkan semacam kelas akselerasi. Jadi orang itu bisa qafaza yakfizu loncat kelas, akselerasi. Ya, dia bisa nyebrang kelas begitu. Ya, caranya bagaimana? Ya, dia belajar untuk belajar pelajaran tahun depan di saat liburan Shaifiyah. Biasanya di Arab Saudi itu dikenal dengan liburan Shaifiyah, yaitu liburan ketika musim panas. Ini kalau di Indonesia ada juga, ya, kalau sudah kuliah itu ada namanya semester pendek, ya, jadi dia kuliah untuk semester berikutnya tapi diambil di masa liburan. Nah, Syekh Utsaimin juga sama saat itu, ya, belajar untuk tahun yang depannya itu, tapi dipelajarinya di semester pendek yang kurang lebih 3-4 bulanan saja. Nah, ya, jadi lalu nanti ketika mau masuk dites. Nah, kalau dia berhasil, ya dia berhasil akselerasi, dia naik tingkat 1 tahun begitu. Nah, fa idza najaha intaqala ila sanatil lati ba'daha. Ini Syekh Utsaimin mengatakan kalau dia lulus ujiannya, nah dia berhasil, berarti berhak untuk naik tingkat berikutnya. Wa bihadza ikhtasartu zaman, dan dengan cara seperti ini aku bisa menyingkat waktu belajarku, ya. Nah, jadi Syekh Utsaimin berkisah mengambil tahun depan, ya, di semester pendek tersebut. Masya Allah. Lalu wa ba'da sanataini, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, setelah 2 tahun, ya, jadi belajar di ma'had ilminya itu 2 tahun, takharraja, beliau lulus. Wa uyyina mudarrisan fi ma'hadi Unaizatal ilmi. Masya Allah.
dan beliau ditunjuk sebagai guru, ya, ditunjuk menjadi guru di ma'had ilmi yang berada di Unaizah. Ma'a muwasalati dirasatin tisaban fi kulliyati syari'ati. Ya, bersamaan beliau tetap melanjutkan belajar secara intisab, ya, secara intisab di Fakultas Syariah. Ya. Jadi apa? Intisab itu seperti kuliah jarak jauh kalau sekarang, ya. Dan saya pernah ketemu, ya, ada ustadz di Madinah saat itu yang nunjukin Syekh Utsaimin termasuk apa itu? Ada dalam daftar lulusan S1 Fakultas Syariah Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud di Riyadh. Nah, ini mungkin ya yang diceritakan ini. Syekh Utsaimin belajar, ya, selain beliau mengajar di Ma'had Ilmi, beliau juga melanjutkan kuliahnya di Fakultas Syariah, ya, Syariah secara intisab di Jamiatul Imam Muhammad bin Su'ud sampai lulus. Ya, Syekh Utsaimin bergelar, kalau di Indonesia sekarang yang ramai kan LC, ya. S1-nya Syekh Utsaimin di situ. Ya, jadi beliau mengajar sambil kuliah pula. Wa salatu talabil ilmi ala yadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan juga beliau berkesempatan untuk melanjutkan, ya, belajar lagi di hadapan guru beliau yang pertama, yaitu Syekh Sa'di lagi, karena beliau kembali ke Unaizah, kumpul lagi di kota Unaizah dan bisa belajar lagi di hadapan Syekh As-Sa'di. Subhanallah, ya. Walamma tuwfiya fadilatu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di meninggal rahimahullah ta'ala, ya, tawalla imamat al-Jami'il Kabir bi Unaizah, Syekh Utsaimin yang memegang keimaman. Jadi beliau yang menjadi imam di Masjid Besar Unaizah wa tadrisi fi maktabati Unaizah al-Wataniyah. Ya. Beliau juga mengajar di Perpustakaan Nasional Unaizah bil idhafati ila tadrisi fil ma'adil ilmi. Ya, yang mana di saat bersamaan pula beliau juga mengajar di Ma'had Ilmi Unaizah. Jadi beliau itu kayak memiliki 3 pekerjaan utama, 3 jabatan begitu. Yang pertama, ya, setelah Syekh Sa'di meninggal, ya, beliau menjadi imam di Masjid Besar Unaizah, lalu mengajar di Maktabah Nasional Unaizah, lalu menjadi guru, ya, dosen di Ma'had Ilmi Unaizah pula. Nah, tsumman taqala, kemudian Syekh Utsaimin pindah ila tadrisi fi kulliyatai asy-syari'ati wa usulid dini bi far'i Jami'atil Imam Muhammad Ibni Su'ud al-Islamiyyati bil Qasimi hatta al-an. Ya. Lalu Syekh Utsaimin pindah ke kota Qasim, ya, dan beliau mengajar di 2 fakultas sekaligus, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin, ya, di cabang Universitas Muhammad bin Su'ud yang ada di Qasim. Jadi, ya, beliau pindah ke daerah Qasim tersebut sampai sekarang. Ini ketika buku ini disusun memang Syekh Utsaimin masih hidup, ya, dan buku ini sudah lama sebenarnya. Nah, bil idhafati ila udwiyati hayati kibaril ulama bil mamlakatil arabiyyati saudiyati. Ya, bersamaan pula dengan itu, selain mengajar di 2 fakultas itu, ada jabatan ketiga yang beliau pegang saat itu, yaitu menjadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Ya, ini semacam lembaga kumpulan ulama besar di Arab Saudi, ya, saat itu. Nah, wali fadilati Syekh Hafidh rahimahullah ta'ala nasyatun kabirun fi da'wati ila Allahi azza wa jalla wa tafsirid du'ati fi kulli makanin wa lahu juhudun masyhuratun fi hadzal majal. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, memiliki perhatian yang sangat besar dalam masalah dakwah dan juga membekali para dai. Ya, jadi dakwah beliau semangat, membekali dai juga semangat. Nah, dan di setiap tempat, ya, bahkan, nah, mungkin boleh kapan-kapan antum cari YouTube-nya Syekh Utsaimin, ada Syekh Utsaimin dakwah di Amerika. Ada Syekh Utsaimin, ya, dakwah di negeri-negeri pelosok begitu ada. Masya Allah. Ini menunjukkan beliau orang yang sangat semangat untuk berdakwah. Nah, dan juga beliau menggelar daurah-daurah untuk para dai. Masya Allah. Ya. Dan Syekh Utsaimin, ya, memiliki kesungguhan, ya, yang patut untuk kita berterima kasih pada beliau dalam perkara dakwah dan menyebarkan ilmu agama Islam ini. Nah, dan terakhir, ya, di sini wal jadiru bidzikri, dan yang pantas pula untuk disebut pula anna samahata Syekh Muhammad ibni Ibrahim rahimahullah
qad arada alaihi bal alaha ala fadilati syekh fi tawalil qada. Jadi ini ada kisah lain yang juga ingin disebutkan di biografi beliau ini, ya. Bahwa saat itu kalau mungkin di Indonesia kayak ketua Mahkamah Agung begitu. Kalau di Saudi kan namanya apa, qadha ya. Jadi apa? Hakim syar'i, hakim syariat begitu. Nah, ketua hakim syariat Arab Saudi saat itu yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim menawarkan, bahkan memohon, ya maksudnya apa? Minta benar-benar pada Syekh Utsaimin untuk jadi qadhi begitu. Nah, di daerah yang bernama Ihsa. Ya, bahkan asdara qararahu bi ta'yinihi rahimahullah taala raisan lil mahkamati syar'iyyati bil Ihsa. Bahkan sang kepala kehakimannya Saudi ini sudah membuat surat penunjukan kalau Syekh Utsaimin ini dijadikan qadhi, ya, di mahkamah syariah di daerah yang bernama Ihsa. Fatalaba minhul i'fa, tetapi Syekh Utsaimin mohon maaf tidak mau menerima jabatan sebagai qadhi tersebut, ya. Wa ba'da muraja'atin wattisalin syakhsiyyin min fadilati syekh samaha rahimahullahu ta'ala bi'ifaihi min mansibil qadha. Dan setelah penelitian ulang dan juga komunikasi pribadi dan sebagainya, ya, muhim ada komunikasi, ya, diterima ini permohonan maafnya Syekh Utsaimin untuk tidak jadi qadhi ini diterima oleh sang hakim agungnya, kalau di Indonesia mungkin begitu, qadhi agungnya di Arab Saudi itu, masya Allah, ya. Jadi Syekh Utsaimin ditunjuk jadi qadhi tapi beliau tidak mau, ya mungkin karena pertimbangannya banyak, ya mungkin bisa aktivitas dakwahnya berkurang dan sebagainya karena harus mengurusi jabatan lain kenegaraan. Nah, dan terakhir muallafatuhu, ya. Lahu rahimahullah ta'ala muallafatun kathiratun tablughu arba'ina ma baina kitabin wa risalatin wa sawfa tujma'u insyaallahu ta'ala fi majmu'il fatawa wa rasail. Dan Syekh Utsaimin ini memiliki banyak sekali kitab, ya. Di sini kalau di sini dituliskan sekitar 40 kitab, kemudian tulisan-tulisan, fatwa-fatwa dan semisalnya yang akan dikumpulkan. Dan alhamdulillah sekarang banyak, ya, tulisan-tulisan beliau, ya, karya-karya beliau yang telah dibukukan dan luar biasa, ya. Karangan-karangan Syekh Utsaimin ini hampir semuanya mudah dipahami. Dalam bahasa Arab ada syarah terhadap Jurumiyah, itu gampang dipahami, masya Allah. Dalam ilmu hadis, ya, beliau mensyarah Umdatul Ahkam, beliau mensyarah Bulughul Maram juga ada, dan beliau memiliki tafsir juga, ya, tulisan tentang tafsir Al-Quran juz amma dan beberapa ayat-ayat ataupun surat yang lainnya. Dan Syekh Utsaimin juga memiliki syarah terhadap kitab-kitab akidah termasuk yang saat ini kita baca ini, ya, Thalathatul Usul. Ada pula syarah beliau terhadap kitab Tauhid, ya. Dan banyak sekali, ya, banyak bidang, dan beliau memiliki, ya, fatwa yang terekam, yang tertulis sampai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Utsaimin, ya, dan menempatkan beliau di jannahnya, di surganya, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebaik mungkin, ya, apa yang diterangkan Syekh Utsaimin di kitab ini, ya, bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita, bisa kita amalkan dan kelak menjadi, ya, pemberat amal soleh kita semua ketika kita, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan saya akhiri, ya, bahwa Syekh Utsaimin ini rahimahullah taala meninggal, ya, telah meninggal. Kalau di Masehi kan, ya, kalau saya tidak salah, ya, itu tahun 2001, ya. Tahun 2001 ada video pemakaman beliau, ya, tahun 2001 Hijriah, dan kalau saya tidak salah sekitaran bulan Syawal, ya, kalau tidak salah 15 Syawal, ya, tahun 2001 miladiah itu, Syekh Utsaimin meninggal. Jadi usia beliau, ya, 1929 sampai 2001, 72 tahun, ya, rahimahullahu taala. Dan amal jariah beliau dengan kitab-kitab beliau dan jasa beliau sangatlah besar. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai muqaddimah yang sangat penting untuk belajar usul thalathah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada kita kemudahan untuk mempelajari dan menghafalkan matan usul
thalatha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.